Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ah, Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. saya sakit agak flu. Ya, Aduh, gimana ini? Berobat ya, Mas? Ya, Mas ya. Iya, sudah tadi. Betul nih. Oke, semoga cepat sembuh ya. Ya, Ya, hari ini kita mulai diskusi ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Oke. Apa sudah tampil layar saya? ya. Sudah. Hmm. Oke, kita perkenalan diri dulu ya. Di sini kami Oke. akan berdiskusi terkait pembelajaran berdiferensiasi pada topik 2 dari kelompok 3. Nama saya Rifka Putri Purfiansyah. Nama saya Muhammad Novalarik. Nama saya Novita Putri Damayanti. Dan nama saya Ahmad Aldian Malik. Oke, sebelumnya apa kalian sudah menyimak materi yang ada di eksplorasi konsep pada topik 2? Sudah. Kok. Sudah. Ini sudah. Untuk mereview sedikit pada topik 1, saya ingin tahu pendapat kalian terkait pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih menurut kalian? Oke. Dari aku dulu ya. Boleh. Jadi menurut saya dan juga yang sudah pernah saya baca sebelumnya itu pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang dapat mengakomodir setiap kebutuhan peserta didik gitu. Jadi kan setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki gaya belajar yang berbeda juga. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mengakomodir semua kebutuhan peserta didik yang ada di kelas. Kayak gitu sih. Kalau menurut Mas Malik gimana? Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu suatu strategi pembelajaran. Jadi itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan karakteristik peserta didik itu sendiri di dalam kelas. Jadi ya seperti itu sih pelajaran berdiferensiasi saya pahami. Kalau menurutnya Mas Naufal sendiri seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang apa ya, yang berfokus lah pada suatu konsep dan prinsip pokok serta apa ya, untuk memenuhi memfasilitasi kebutuhan peserta didik ya, seperti apa ya, eh, kesiapan belajarnya, minat belajarnya, atau profilnya juga, atau karakternya lah, karakter siswa itu bagaimana gitu. Itu menurut pendapat Mbak dan Mas ya. Kalau menurut saya sendiri, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan dari peserta didik. Karena kan peserta didik itu memiliki karakteristik yang beragam, minat, gaya belajar, serta kesiapan dan profil belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mampu memfasilitasi kebutuhan belajar dari peserta didik. Jadi kita sepakat ya kalau misalkan disimpulkan pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Gimana? Sepakat kan? Iya. Ya, sepakat. Ya, sepakat. Ya. Sekarang kita lanjut ke untuk ciri-cirinya gimana? Yang pertama mungkin dari Mas Novel. Ya, untuk ciri-cirinya ya, yang setahu saya, ya mungkin ya itu tadi, eh,
pembelajaran itu ya berfokus pada apa ya, suatu konsep lah gitu. Yang kedua kemudian ya pembelajaran berdiferensiasi itu yang memiliki apa namanya? Memiliki suatu proses. Contohnya apa ya? Suatu perbedaan lah di dalam proses pembelajaran itu. Misal jika kita memberikan suatu eh, soal ya atau pertanyaan tematik itu dibedakan caranya kelompoknya. Ada yang kelompok sedang, tinggi dan rendah gitu. Oke. Itu menurut saya Kalau sih. menurutnya Mas Malik seperti apa? Jadi siswa itu secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini juga harus berpusat pada peserta didik. Jadi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan itu dapat diberi dukungan khusus seperti diberikan scaffolding kepada peserta didik sehingga dia itu mampu mengeksplorasi sesuai dengan tantangan yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi seperti itu Kalau menurutnya Mbak Novi, eksplorasinya. iya. Kalau menurut saya ini kayak evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar ini dapat diakomodasikan di dalam kurikulum gitu. Jadi memang perlu adanya pemetaan terhadap kebutuhan peserta didik lalu dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran gitu untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ya saya tambahkan satu lagi dari ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yaitu identik dengan pengelompokan peserta didik kan ya. Pengelompokannya itu dilakukan secara fleksibel, misalnya dapat secara mandiri atau berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan atau dari modalitas belajar dan lain sebagainya. Oke, setelah menyimak dari eksplorasi konsep pada topik 2, kita kan tahu kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4 aspek. Yang pertama ada konten, kemudian yang kedua ada proses, yang ketiga ada produk, dan yang keempat ada lingkungan belajar. Nah, untuk diskusi kali ini, kita akan lebih fokus pada pembelajaran berdiferensiasi aspek prosesnya ya. Ya. Oke, menurut pendapat kalian, pembelajaran berdiferensiasi pada proses itu seperti apa sih? Silakan Mbak Novita dulu. Oke. Jadi berdiferensiasi pada proses kalau menurut saya itu guru perlu memberikan bantuan belajar untuk peserta didik kayak gitu. Jadi guru harus mengetahui, dapat melihat siswa mana sih gitu yang butuh bantuan guru dalam belajarnya kayak gitu. Itu menurut saya. Oke, ya boleh. Terus kalau Mas Novel seperti apa? Ya, menurut saya ya, karena ini yang berdiferensiasi adalah prosesnya ya. Berarti ya menurut saya ya pembelajaran berdiferensi pada proses itu ya lebih mengutamakan pada proses belajarnya ya. Jadi proses belajarnya siswa itu bisa dibedakan gitu. Ada kelompok tinggi, sedang dan rendah ya itu. Kemudian ya pembelajaran yang pada proses itu ya sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri ya, serta mengacu kepada bagaimana siswa itu akan memahami, memaknai atas informasi yang apa ya, yang telah dipelajari lah selama ini gitu. Jadi intinya perbedaan kelompok lah mungkin itu Oke, pada proses. dengan perbedaan kelompok ya. Kalau Mas Malik seperti apa? Kegiatan berjenjang. Jadi dalam penerapan diferensiasi proses itu salah satu strateginya dengan berjenjang efektif untuk mengakomodasikan perbedaan dalam kebutuhan peserta didik. Jadi kegiatan berjenjang itu yang dimaksud dengan ya penyusunan tugas atau aktivitas belajar yang memiliki tingkat kesulitan. Jadi ya setiap siswa itu dapat bekerja pada level yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi seperti itu. Oke, kalau menurut saya sendiri ya, karena ini
berdiferensiasinya pada proses, jadi peserta didik itu lebih difokuskan pada prosesnya yang dibedakan. Jadi peserta didik dapat memperoleh informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dari peserta didiknya, kayak gitu. Jadi peserta didik dapat memahami, memaknai informasi dari yang didiskusikan seperti itu. Oke, kalau dari diskusinya kita tentang pembelajaran berdiferensiasi pada proses, dapat disimpulkan bahwa berdiferensiasi pada proses itu kan mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang dipelajari, ya kan? Iya. Untuk gurunya sendiri harus mampu mengetahui apakah kesiapan belajar dari peserta didik itu seperti apa, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kan ada banyak sekali cara melakukannya. Menurut pendapat Mbak Mas itu seperti apa cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Dari Mbak Novita dulu. Cara apa? Cara Menerapkan menerapkan strategi ya diferensiasi pada proses itu bisa dengan mengembangkan kegiatan bervariasi gitu. Jadi mengakomodasi setiap gaya belajar peserta didik. Kayak misal dari visual, auditori atau kinestetik kayak gitu. Jadi bisa mengembangkan kegiatan bervariasi. Oke. Kemudian kalau Mas Malik seperti apa? Tadi yang Salah satunya itu menggunakan pengelompokan. Jadi ya sebelumnya itu kita harus mengenal siswanya dulu sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mengenal siswa dengan ya tahu aktivitas siswa seperti kalau mereka itu bermainnya itu lewat sosmed atau dia main game sama teman-temannya gitu kan. Jadi kita kan tahu apa aktivitas mereka. Nah, maka dari itu kan mereka kan beda-beda. Oke, selanjutnya Mas Noval mungkin. Ya, kalau saya ya, Aktivitasnya. Jadi dari situ ya kita akan lebih ya, Mas Malik. Mas Malik masih menjelaskan? udah itu aja. Oke, udah dilanjut ke Mas Noval ya. Ya, kalau saya strateginya itu ya, yang pertama ya, kita ini harus mengetahui dulu karakteristik siswa itu dulu. Caranya bagaimana ya, memberikan asesmen diagnostik, bisa non-kognitif atau bisa kognitif juga. Nah, setelah kita mengetahui karakter itu dari asesmen diagnostik, entah itu kognitif atau non-kognitif, baru kita bisa menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada proses. Ya, salah satunya misalnya seperti apa ya, menyediakan pertanyaan itu pemandu ya yang berbeda-beda gitu atau tantangan. Kemudian juga bisa menggunakan apa namanya pengelompokan yang berbeda sesuai tingkat tadi. Nah, atau juga bisa membuat apa ya mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Misalnya apa ya mengakomodasi gaya belajar siswa itu sendiri. Ya gitu. Oke, kalau menurut pendapat saya sendiri sih, pendapat dari Mbak Mas tadi udah benar banget. Jadi yang pertama yang dilakukan sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitifnya. Setelah itu baru kita dapat menganalisis hasil dari asesmennya itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strateginya itu ada macam-macam. Yang seperti sudah dijelaskan tadi, ada yang mengembangkan kegiatan bervariasi. Itu bisa melalui pembelajaran atau gaya belajar sesuai peserta didik. Ada yang visual, auditori, kemudian kinestetik. Nah, kemudian ada kegiatan berjenjang. Kegiatan berjenjang ini dapat membangun pemahaman dan keterampilan yang sama pada peserta didik, tetapi didukung dengan tantangan yang kompleks.
Kemudian yang ketiga juga ada tentang membuat agenda individu untuk peserta didik. Seperti pekerjaan umum yang dapat dilakukan untuk seluruh kelas, tetapi masih disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing. Ada juga yang memvariasi lama waktu untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang kelima, misalkan dengan menyediakan pertanyaan tantangan atau pemandu. Nah, ini bisa melalui tugas-tugas yang dilakukan secara berbeda sesuai dengan kegemarannya masing-masing. Misalkan menyediakan LKPD kalau yang suka menonton video melalui video, untuk yang suka baca melalui artikel, dan lain sebagainya. Ada juga dengan pengelompokan. Nah, kalau pengelompokan ini harus disesuaikan dengan kesiapan belajar dari peserta didiknya itu sendiri. Oke, kemudian gimana sih pengalaman kalian terkait pembelajaran berdiferensiasi pada proses yang sudah kalian terapkan di sekolah PPL kalian? Mungkin bisa dari Mas Malik dijelaskan. Oke, jadi ya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada proses, yang pertama itu yang saya lakukan itu ya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, yang dimana itu pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari aktivitas mereka, seperti ya kalau dia habis pulang sekolah itu kegiatannya ngapain, terus dia itu lebih nyaman di sendiri atau sama orang tua, ataupun kalau di lingkungan sekolah pun juga saya berikan pertanyaan itu pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Terus selain itu mereka itu kalau mencari pengetahuan itu menggunakan aplikasi apa seperti Google atau YouTube. Kalau dia belum paham itu bertanya kepada siapa, entah guru dulu, siswa, teman atau Google. Jadi ya dengan mengetahui kegiatan mereka yang tersebut, itu termasuk salah satu asesmen non kognitif. Jadi ya kita ketahuilah apa namanya, ada landasan lah kalau kita itu kenal dengan siswanya, yang dimana kan nanti kan kita akan mengakomodir pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain selain asesmen non kognitif itu, ketika sudah mengetahui karakteristiknya, kita kemudian baru yang kognitifnya itu dilakukan. Terus saya itu yang saya lakukan itu ketika pas di dalam kelas itu benar-benar siap atau belum dalam apa namanya pelaksanaan pembelajaran. Jadi ya kalau mereka itu belum belum siap atau gimana, nanti kita akan tahu yang mana ini kelompok yang belum siap, yang mana yang sudah siap. Dan juga ya kita itu harus tujuan kita tetap itu. Jadi dalam proses pembelajaran itu tujuannya harus tetap. Tujuannya membahas tentang ini contohnya seperti itu. Nah, jadi ya harus sama nanti hasilnya waktu post testnya itu, kalau mau emang diajarkan post test kan termasuk asesmen sumatif dalam apa namanya kesuksesan pembelajaran hari ini gitu. Nah, jadi ya setelah kan kegiatan asesmen diagnostik, jadi dalam kegiatan berdiferensiasi prosesnya saya itu menekankan pada apa namanya scaffolding. Jadi ya waktu kemarin itu ya ada yang tanyakan masih terus ya. Lanjutkan dulu aja nggak apa-apa Mas. Jadi selama saya mengajar itu ketika sudah membagi kelompok, ada beberapa siswa itu yang nyamannya individu dalam menggarap tugas yang saya berikan, kayak LKPD itu ya yang saya berikan. Jadi waktu mereka berdiskusi, jadi ada yang lebih suka sendiri, ada yang berkelompok gitu, nebeng gitu kan. Nah, jadi kan itu kan termasuk perbedaan lah, karakteristiknya lah yang dia bagaimana.
Jadi ya kalau yang sendiri itu biasanya itu saya memberikan scaffolding yang lebih banyak. Soalnya ya mereka kan butuh perhatiannya beda-beda. Kalau yang penyendiri itu biasanya itu kita tanyain dulu baru dia apa namanya mau jujur dia ini yang mana ini yang apa dia akan tanya-tanya. Kalau yang kelompok itu biasanya langsung aja dia tanya, Pak ini gimana, gini langsung aja apa tanyanya. Jadi dengan memberikan scaffolding yang berbeda-beda itu termasuk berdiferensiasi pada proses yang dilakukan saya ketika PPL di sekolah. Oke. Jadi ya itu aja sih yang saya sampaikan apa tentang pembelajaran diferensiasi proses pada tempat PPL saya. Oke, berarti kalau Mungkin ada yang lain Mbak Novita mau bertanya. ada tanya gitu. Iya, kalau mau bertanya. Jadi Iya, boleh. pengelompokannya itu berdasarkan apa? Jadi ya pengelompokannya itu berdasarkan apa namanya asesmen kognitif. Jadi ya kalau kita sudah tahu kan, jadi waktu asesmen kognitif itu kan ada hasilnya nanti. Jadi enak gitu. Jadi setelah dia praktika post test, berikan waktu 3 menit lah untuk guru memeriksa apa namanya memeriksa itunya loh hasil belajarnya. Gimana Mbak Novita, apa masih ada tanggapan lagi? Kemudian ya udah kita kelompokkan. Ya, maksudnya Ya, itu enggak, pengelompokannya itu ya, berdasarkan ada. kemampuannya atau gaya belajarnya atau kesiapan belajarnya gitu. Ya, jadi ya sesuai dengan kemampuan dan kesiapannya. Jadi ada juga yang beberapa itu yang belum siap gitu kan. Masih banyak salah itu ya. Udah kita kelompokkan jadi satu ini. Apa di kelompok yang belum siap dan juga itu kalau yang belum siap itu juga diberikan apa scaffolding yang lebih banyak ketimbang yang sudah siap. Itu yang apa namanya? Itu yang satunya satu kelompok. Nggak siap apa bukan nggak? Berarti kan diberikan scaffolding atau bantuan kan yang berbeda-beda gitu ya? Siap sih. Jadi itu mereka itu siap tapi dia itu lebih nyaman aja sendiri dikelompokkan. Oke. Jadi seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Novel ada tanggapan? Apa? Tanyakan. Iya. Atau memberikan pendapat pengalaman punyanya Mas Novel sendiri di sekolah seperti apa? Masih di mute ya, Mas? Ya maaf, ini memberikan tanggapan atau apa namanya menanggapi Mas Malik. Bebas, Mas Novel mau menanggapi Mas Malik atau langsung cerita ke pengalamannya Mas Novel? Gitu ya. Ini saya mau menanggapi dulu aja ya. Oke ya. Iya. Kalau menanggapi Mas Malik ya mungkin ya sangat-sangat bagus lah kalau Mas Malik sudah menerapkan scaffolding itu sendiri, menekankan pada scaffolding. Memang kan pembelajaran berdiferensiasi ya, khususnya pada proses, ya itu memang prosesnya. Berarti memang proses belajar siswa itu kan ya dari scaffolding itu kan. Kalau scaffoldingnya sudah bagus, sudah mantap ya, ya otomatis ya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai gitu. Itu sih menurut saya. Iya, benar-benar saya sepakat juga. Kalau kita bisa memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya peserta didik, nanti jadinya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, jadinya pembelajaran berlangsung efektif. Seperti itu kan, Mas Malik? Iya, benar sekali. Oke, silakan Mas Novel untuk berbagi pengalamannya terkait pembelajaran berdiferensiasi pada proses di sekolahnya. Ya, terima kasih Mbak Rifko. Ini kemarin kan kita kan ada beberapa tugas mata kuliah ya, tugas Iya. asesmen itu. Ya, itu di sana saya juga mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang pertama saya lakukan ya itu, yang pertama
menggunakan asesmen diagnostik non kognitif. Untuk apa? Tujuannya ini untuk menentukan proses belajarnya dulu. Entah itu misalnya ya kalau dalam kelas itu lebih apa ya, lebih pada gaya belajar kinestetik ya kita melakukan praktikum. Kalau lebih gaya belajarnya lebih ke apa namanya ke audio visual ya. Nah, itu kita akan memberikan LKPD yang itu tentang video-video itu sendiri, video pembelajaran atau video tentang eh, yang berkaitan dengan apa ya, dengan fisika itu loh, gitu. Dengan kehidupan sehari-hari dengan fisika, itu mungkin itu. Lah, waktu itu saya itu menggunakan itu sendiri untuk menentukan gaya belajar ya. Nah, ditemukan karena kebanyakan gaya belajarnya itu adalah kinestetik. Ya udah, berarti saya menggunakan praktikum di sana. Nah, suatu praktikum karena mereka lebih ke kinestetik. Nah, kemudian untuk menentukan kelompoknya, saya menggunakan asesmen diagnostik kognitif, menggunakan Google Form ya, agar cepat, agar kita tahu nilainya waktu itu sendiri, waktu hari itu. Setelah saya menggunakan itu Google Form itu, didapatkan itu beberapa kelompok ya. Jadi tujuannya menggunakan asesmen itu untuk membentuk kelompok ya. Kelompok saya dibagi menjadi tiga. Yang pertama kelompok yang tinggi, yang kedua kelompok sedang, yang ketiga adalah kelompok rendah. Nah, kemudian setelah saya membagi kelompok berdasarkan tingkat ya, tingkat tingkat peserta didik, kemudian saya ya seperti biasa mengajar dulu, menerangkan apa ya, karena saya menggunakan model PBL ya, saya memberikan suatu masalah kepada mereka dulu. Setelah saya memberikan suatu masalah, memberikan pertanyaan pemantik juga, kemudian yang saya lakukan adalah menerangkan dulu hal apa ya namanya, yang mau dipraktikumkan itu apa gitu. Jadi saya memberikan suatu LKPD di sana itu melakukan sebuah praktikum dan waktu itu saya menggunakan pet ya sebagai scaffoldingnya. Kenapa? Karena waktu itu labnya itu masih apa ya belum bisa digunakan lah karena ada halangan gitu. Saya menggunakan pet simulation sebagai apa ya bahan praktikum atau scaffoldingnya lah gitu. Karena mereka lebih ke kinestetik ya gaya belajarnya. Setelah saya melakukan praktikum menggunakan pet itu sendiri, ya kemudian tiap kelompok ya nanti yang saya berikan apa namanya saya berikan apa ya pengajaran lebih itu kelompok yang rendah gitu, sedangkan yang sedang itu cuman saya berikan pembelajaran sekilas saja. Kemudian yang kelompok yang tinggi itu tidak saya berikan pembelajaran sama sekali gitu. Jadi apa ya sesuai dengan tingkatnya lah yang saya berikan. Jadi yang kelompok rendah itu lebih banyak pengajaran dari saya gitu. Kemudian ya melakukan presentasi hasil dari praktikum itu sendiri dari kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah gitu. Mungkin itu Oke, pengalaman belajar dari saya. menarik sekali Dari, pengalamannya dari Mas Noval. Ini ya. disesuaikan juga dengan kemampuannya masing-masing. Oke, kalau Mbak Novita seperti apa untuk pengalamannya di sekolah? Pengalaman saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kurang lebih sama gitu ya, sama kayak punya Mas Noval. Awalnya itu saya mengadakan pretest untuk mengukur pengetahuan awalnya sebelum sebelum dilakukan pemetaan untuk kelompok. Jadi diawali dengan pretest, dan itu pretestnya itu dilakukan seminggu sebelum pengelompokan. Jadi dilakukan seminggu sebelumnya. Gitu. Jadi untuk minggu yang sekarang khususnya itu untuk pengelompokan aja. Jadi sudah tahu hasil dari pengetahuan peserta didiknya itu gitu. Jadi setelah dilakukan pretest itu dilakukanlah pemetaan kelompok berdasarkan yang memang nilainya itu tinggi, yang pengetahuan awalnya itu memang tinggi, sedang, dan rendah kayak gitu. Jadi pelaksanaannya itu dikasih LKPD berupa kayak kasus gitu, dan ada soal-soalnya juga di bawah, dan itu di LKPD-nya itu sama gitu, dikasih untuk kelompok tiga-tiganya itu sama gitu. Cuman dibedakannya itu scaffoldingnya aja, bantuannya aja juga yang dibedakan. Jadi untuk yang rendah itu memang full bantuan yang dari awal, dan untuk yang sedang itu hanya sesekali aja didatengin dikasih bantuan gitu, dan untuk yang tinggi itu memang sama sekali cuma
saya cuma lihat gitu, oh berarti anak ini sudah paham, oh berarti pengelompokan prioritasnya kemarin tuh benar gitu, kayak gitu sih. Terus setelah mengerjakan LKPD itu dilakukan presentasi juga, gitu aja sih, sama kurang lebih sama seperti itu. Ya, benar. Ya, pengalaman yang saya lakukan di sekolah tempat saya PPL juga kurang lebihnya sama. Jadi lebih ke pemberian scaffolding yang berbeda-beda sesuai dari kemampuan masing-masing ya. Iya, benar. Jadi awal itu memang harus dilakukan asesmen diagnostik untuk tahu karakteristiknya atau kemampuan awalnya juga dari peserta didik. Jadi ada yang non-kognitif sama kognitifnya. Bisa untuk tahu gaya belajarnya, kesiapan belajarnya. Nah, terus dapat jadi acuan untuk dibagikan kelompoknya. Benar seperti itu kan? Ya. Nah, Ya. ya, terus misalkan dilakukan sebuah praktikum. Nanti kan ada peserta didik yang kelompoknya sudah mahir. Nanti kita hanya memantau. Kemudian ada yang sedang, nanti kita berikan panduan, tetapi tidak secara sepenuhnya. Kemudian ada yang masih karena yang paling rendah, jadi kita berikan bantuan lebih banyak daripada yang lain. Tetapi dari ketiganya itu nanti kita ukur melalui asesmen dapat berupa post-test atau yang sumatifnya itu dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan belajar yang sama sehingga tujuan belajar yang awal kita sampaikan itu dapat tercapai. Seperti itu kurang lebihnya kan. Oke. Ya. Selain itu juga bisa melalui LKPD yang dibeda-bedakan berdasarkan gaya belajarnya. Misal ada yang auditori, kinestetik, dan visual itu. Nah, itu adalah beberapa pengalaman yang sudah pernah saya terapkan di tempat PPL. Oke, tidak terasa ya, hasil diskusi kita sudah banyak sekali. Senang sekali bisa diskusi bareng-bareng gini. Semoga kita memperoleh informasi dan wawasan yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, menurut Mbak Mas kalian ini pembelajaran berdiferensiasi itu penting apa tidak sih? Mulai Mbak Novita mungkin singkat saja ya. Oke, kalau menurut saya penting ya, karena memang peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga, dari gaya belajarnya juga beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan untuk mengakomodir setiap kebutuhan peserta didik gitu kan. Jadi setiap didik itu punya kebebasan juga belajar sesuai dengan minatnya misal kayak gitu. Oke, Jadi ya. menurut saya penting. Ya, sangat penting berarti. Kalau Mas Malik gimana? Penting atau tidak? Iya, jadi penting juga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena ya siswa memiliki kesempatan nantinya untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan adanya variasi tingkat kesulitan ataupun tugas aktivitas belajar yang berbeda-beda. Jadi itu sangat penting banget dalam pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Seperti itu. Kalau Mas Noval seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting banget ya, karena ya agar pembelajaran yang kita lakukan itu tidak monoton lah. Kalau kita menerapkan pembelajaran secara tradisional kan cuman apa ya, bersifat teacher center kan, jadi gurunya menerangkan terus. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan student center kan ya, jadi siswanya itu yang bergerak sendiri. Nah, gitu. Jadi apa ya, lebih banyak variasinya juga lah kalau pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Ya, benar. Jadi tidak membuat siswa itu sendiri jenuh ya, tidak membuat siswa jenuh dan membuat siswa itu aktif gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, benar sekali. Berarti pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangatlah penting untuk diterapkan karena sebagai guru kita wajib memfasilitasi kebutuhan belajar dan karakteristik dari peserta didik yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, sepertinya sudah cukup ya pembahasan kita hari ini terkait pembelajaran berdiferensiasi. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Amin.
Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari percakapan dan diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Sampai Dadah. jumpa lain waktu. Sampai jumpa kembali.